Pernahkah kalian melihat betapa dahsyatnya kekuatan alam? Gempa bumi dan tsunami adalah dua contoh fenomena alam yang sangat kuat dan bisa menyebabkan kerusakan yang sangat besar. Nah, tapi jangan khawatir, hari ini kita akan melakukan eksperimen sederhana untuk memahami bagaimana kedua peristiwa ini bisa terjadi. Untuk itu, kita akan cari tahu dulu apa itu gempa bumi dan tsunami. Gempa bumi adalah fenomena geologi yang terjadi akibat pelepasan energi di kerak bumi, biasanya disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik. Ini dapat mengakibatkan kerusakan struktural, hilangnya senyawa, dan bencana seperti tsunami. Tsunami adalah gelombang laut besar yang sering dipicu oleh gempa bumi bawah laut, tanah longsor, atau erupsi gunung berapi. Gelombang ini dapat bergerak cepat dan mencapai ketinggian hingga 30 meter saat menyerang pantai. Tsunami berpotensi menyebabkan kerusakan besar, terutama di daerah pesisir. Dampak fisik dan infrastruktur. Yang pertama, dampak fisik pada gempa bumi, yaitu bangunan retak dalam bentuknya gedung. Yang kedua, permukaan jalan yang rusak bahkan terbelah. Yang ketiga, pergerakan tanah yang memicu longsor. Yang keempat, gelombang besar atau tsunami. Yang kedua, dampak infrastruktur. Yang pertama, jembatan yang ambruk atau rusak parah. Yang kedua, kerusakan jalur kendaraan. Yang ketiga, kerusakan pada pusat pelayanan publik. Yang keempat, pemadaman listrik dan air. Bisa kita lihat, balok yang terjatuh ini adalah balok yang terdekat antara titik gempa karena semakin dekat titik gempa, getarannya semakin kuat sehingga mengakibatkan baloknya terjatuh. Eksperimen tsunami di samping menunjukkan bahwa gelombang yang terbentuk saat didorong mewakili gelombang tsunami. Gempa bumi bawah laut dapat menyebabkan perpindahan air laut dalam jumlah besar sehingga menghasilkan gelombang tsunami yang sangat kuat. Benda-benda kecil yang terdorong oleh gelombang menunjukkan dampak merusak tsunami terhadap bangunan dan lingkungan sekitar. Nah, bisa kita lihat pada gambar ini adalah proses terjadinya tsunami. Yang pertama, titik gempa pada bagian lempeng bumi. Yang kedua, terjadi patahan yang menyebabkan dasar laut rusak dan mendorong volume air ke atas. Yang ketiga, gelombang dari bawah laut bergerak dengan kecepatan tinggi. Yang keempat, air laut tertutup dari bibir pantai. Yang kelima, gulungan gelombang yang bergerak menuju pantai. Gempa bumi terjadi karena pergerakan lempeng tektonik di dalam bumi. Ketika lempeng-lempeng ini bergesekan, energi yang tersimpan akan dilepaskan dalam bentuk getaran. Jika gempa bumi terjadi di bawah laut, maka dapat memicu terjadinya tsunami. Melalui eksperimen sederhana ini, kita telah belajar sedikit tentang gempa bumi dan tsunami. Ingatlah, Allah memiliki kekuatan yang sangat besar. Kita harus selalu menghormati alam dan berusaha untuk hidup berdampingan dengan alam.